tugas kemarin yang kami ambil adalah program exam atau bahasanya ujian untuk siswa. Nah, untuk program originalnya jika dilihat amat seperti ini. Nah, jadi program yang original ini dia terdiri dari pilihan ganda yang ada yang jumlah soalnya ada 10, dan jika kita jawab semua soalnya nanti akan muncul jumlah jawaban yang dia jawab secara benar. Nah, jika kita tekan threshold ada tulisan correct answer sama dengan 4, berarti dari semua soal 10 tadi yang dijawab benar hanyalah 4. Kemudian kami mengembangkan exam tersebut dengan beberapa fitur tambahan. Nah, yang pertama yang dapat dinotis paling pertama adalah merupakan bagian navigasi, yang dimana navigasi ini sangat diperlukan oleh murid-murid untuk berpindah antar soal dengan cepat. Misalnya kita berada di soal 30 dan kita ada merasa tidak yakin dengan soal-soal yang misalnya di nomor 11, kita bisa langsung lompat ke nomor 11 dengan cepat tanpa harus back. Kemudian yang kami tambahkan juga adalah terlihat dari jumlah soalnya. Jumlah soal dari program original hanya terdapat 10 soal, yang dimana 10 soal tersebut merupakan soal pilihan ganda. Nah, di sini kami menambahkan 2 tipe soal lagi, yaitu soal isian singkat yang dimana kita harus mengetikkan jawabannya secara manual. Kemudian ada soal yang true false. Nah, jadi jawabannya hanya 2 dan antara true dan false. Nah, setelah itu kami juga menambahkan di bagian resultnya. Nah, jika di sebelumnya di bagian resultnya hanya terdapat jumlah jawaban yang benar. Contohnya tadi kan hanya jawaban yang benar hanya 4. Nah, kalau di sini ditampilkan jawaban benar berapa, jawaban salahnya berapa, kemudian ditampilkan dalam diagram pie. Jadi yang benar adalah yang hijau dan yang salah adalah yang merah. Kurang lebih seperti itu, Pak. Programnya jelas ya, Pak. Terus ada lagi tambahannya? Sebenarnya itu sih, Pak. Itu yang review siapa nih? Timer ada nggak timer? Timer Timer selama mengerjakan? Timer belum, Pak. Belum ada. Oke, ini sudah ada caranya ya tadi tentang nomor soal mau nomor soalnya berapa sehingga tidak harus urut yang saya tanya ya. Pak. Nah, terus isian singkat ada soalnya ada tambahan isian singkat dan soal true false. Isian singkat berarti juga ada kuncinya atau? Ada, Pak. Ini yang bisa singkat yang ini dan yang ini adalah yang true false. Nah, cuma ini tidak bagus ya, cuma saya masih ada saran ini. Ya, Pak. Ini yang harus buat soal kan harus programmernya. Iya. Kalau saya orang awam sebagai guru tidak tahu pemrograman, mau gunakan aplikasimu gimana? Harus kita pembuatan soalnya, Pak. Nah, makanya bisa membuatnya pakai notepad. Jadi soalnya ini pilihannya kalau mau ini formatnya diberi aturan formatnya, pilihannya ini kuncinya ini. Nah, sehingga dari notepad itu program ini membaca notepadnya terus tampilannya seperti itu. Jadi programnya membaca file yang notepadnya kemudian tampilkan seperti aplikasimu. Terus syukur ada timernya. Ya, waktu pengerjaannya ini kalau soal seperti ini berapa menit. Nah, itu ya. Ada loginya nggak kita? Apanya, Pak? Logi. Jadi siapa yang ngerjakan? Nah, itu juga penting ya. Jadi nanti siswa yang ngerjakan siapa ini gitu ya. Yang dapat nilai segitu itu siapa gitu ya. Nah, itu kan ada identitasnya. Jadi secara tambahan sudah ada, tetapi itu tadi ya saya memberi masukan ya, akan lebih bagus lagi kalau ya, supaya aplikasi ini bisa dipakai oleh siapa saja gitu ya. Jadi sehingga dengan cara tadi akan lebih bagus ya. Oke, terima kasih. Siapkan yang kedua yang mau tampil ya. Saya tak ke kelas 1 lagi.